Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Rusilawati dari Akuntansi 5B1 NIM 18201030016. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester untuk menempuh mata kuliah komunikasi bisnis. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara manusia di dalam dan di luar perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan komersial perusahaan tersebut. Komunikasi bisnis juga dapat dikatakan sebagai cara karyawan dan manajemen berkomunikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi bisnis juga mengacu kepada cara perusahaan dalam penyebaran informasi untuk mempromosikan produk atau layanan kepada calon pelanggan. Dalam kaitannya dengan bisnis, komunikasi yang efisien dan efektif menjadi sangat penting. Keberhasilan suatu bisnis sangat tergantung pada komunikasi yang efisien dan efektif, baik antara sesama pelaku bisnis, di lingkungan bisnis, di dalam organisasi, antara kelompok karyawan, pemilik dan karyawan, pembeli dan penjual, penyedia layanan dan pelanggan, serta antara tenaga pemasaran dan calon pembeli. Komunikasi yang efisien dan efektif memastikan bahwa karyawan memiliki informasi, dukungan, dan peralatan yang tepat dalam melakukan pekerjaannya. Komunikasi yang efektif juga berarti inisiatif baru maupun perubahan bisnis mendapat dukungan yang cukup, baik dari karyawan maupun dari pelanggan. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Ada beberapa variabel yang umum dan banyak dinyatakan para ahli dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator adalah pihak yang mempunyai keinginan berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang yang dituju. Yang kedua yaitu informasi atau pesan. Informasi atau pesan dapat berbentuk suatu ide, gagasan, ataupun perintah dan sebagainya yang akan disampaikan dari komunikator kepada penerima pesan. Yang ketiga yaitu saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat yaitu penerima atau komunikan, pihak yang menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang telah diterima ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Soal yang ketiga, jelaskan cara komunikasi dalam komunikasi internal. Ada 13 cara komunikasi dalam komunikasi internal organisasi secara umum. Yang pertama yaitu melalui forum. Forum baik formal maupun informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada di dalam lingkungan manajemen, sehingga biasanya forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlalu serius, bahkan juga hanya dilakukan di saat jam-jam santai. Yang kedua, grup obrolan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka komunikasi internal juga ikut mengalami perkembangan. Kini setiap organisasi rata-rata memiliki grup obrolan di media sosial masing-masing. Hal ini mempermudah dalam menginformasikan pengumuman penting, diskusi atau bahkan juga izin. Tentunya di ruang obrolan ini dapat juga terjadi komunikasi baik antara bawahan dan atasan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Dalam rapat ini juga pasti akan terjadi komunikasi internal
antar peserta rapat, entah bentuk diskusi ataupun tanya jawab. Yang keempat yaitu diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah atau juga mencari sumber dari masalah untuk ditemukan solusinya. Diskusi dapat berlangsung formal ataupun tidak, tergantung dari kelompok peserta. Yang kelima yaitu presentasi. Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan suatu hubungan dengan hal baru dalam organisasi. Biasanya ketika ada pokok permasalahan atau topik baru yang maka presentasi akan dilakukan sebagai proses komunikasi efektif. Yang keenam yaitu obrolan informal. Komunikasi internal juga dapat terjadi obrolan informal. Biasanya di saat jam-jam yang tidak formal atau cenderung santai, lingkungan komunikasi juga terbatas, sebab tentunya seorang karyawan tidak memiliki akses atau waktu luang hanya untuk sekedar hahihi. Yang ketujuh yaitu komunikasi secara vertikal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, dan dari bawah ke atas atau upward communication. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik atau two-way traffic communication. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, dan lain-lain kepada bawahannya sebagai salah satu pola komunikasi organisasi. Yang kedelapan yaitu komunikasi secara horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sesama dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya bukan pada waktu yang sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat, sedang rekreasi ataupun waktu luang kerja. Yang kesembilan yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas, proses penyampaian gagasan, perasaan dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Yang kesepuluh, komunikasi ke bawah. Komunikasi diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai perintah. Komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih. Kegunaan daripada komunikasi ini memberikan penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengungkapkan umpan balik terhadap kinerja. Yang ke-11 yaitu kuesioner. Kuesioner juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam komunikasi internal. Komunikasi akan memungkinkan komunikan dapat berjalin. Biasanya hal ini merupakan upaya untuk menilai performa antara satu sama yang lain, baik atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Yang ke-12 yaitu wawancara. Wawancara juga bukan merupakan hal yang baru lagi apabila dalam suatu organisasi. Pastinya wawancara merupakan cara komunikasi yang baik dilakukan untuk mengetahui dan menggali informasi secara lebih dalam mengenai seseorang. Yang ke-13 yaitu pertemuan rutin. Pertemuan rutin biasanya menjadi agenda yang rutin dilakukan, entah 1 bulan, 3 bulan, ataupun 1 semester, bahkan juga pertemuan tahunan. Biasanya hal ini merupakan sarana bagi pemimpin dan bawahan untuk saling bertemu dan berbagi komunikasi. Kepemimpinan secara insentif mengingatkan bahwa komunikasi antar keduanya sangat jarang terjadi. Penyebabnya tidak lain adalah kesenggangan bawahan kepada atasan.
Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Persuasif merupakan suatu usaha pengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Soal yang kelima, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Yang pertama, yaitu lobby tradisional, yang kedua lobby akar rumput, dan yang ketiga lobby political action committee. Lobby tradisional menggunakan pelobi untuk mendekati pengambilan keputusan. Contoh dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013. Para calon misalnya Win dan HT dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial Win dan HT, dan sekiranya dapat memilih Win dan HT saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, lobby akar rumput. Lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh, adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga, lobby political action committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum.